Kolaborasi yang dibangun antara Basnas dengan PKH itu kita mendesain bagaimana dampak yang akan dihasilkan. Seberapa efektifkah kita sudah memberikan intervensi ya dalam hal pengentasan kemiskinan. Makanya kemarin kita bersama Puskas dari Basnas Pusat melakukan kaji dampak zakat. Itu merupakan salah satu sumber literasi kita untuk diinformasikan kepada masyarakat bahwa zakat dari masyarakat itu ternyata akan didayagunakan kembali kepada masyarakat dan hasilnya akan dimanfaatkan juga oleh masyarakat yang membutuhkan. Berarti dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat, termasuk yang di PKH juga ya, oleh KPM atau dari KPM oleh KPM dan untuk KPM itu sendiri. Dan ini sudah jelas sekali Basnas itu merupakan lembaga yang legal dan juga sudah ada diatur dalam undang-undangnya itu sendiri. Nah itu diantaranya cara kita juga dalam hal meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi ini kan gitu. Jadi masyarakat diupayakan dapat berperan aktif, utamanya dalam hal pembinaan. Jadi tokoh masyarakat dan sebagainya untuk terus gencar mengedukasi masyarakat melalui majelis taklim dan sebagainya tentang urgensi zakat dan juga kemana kita harus berzakat secara syar'i. Jadi minimal ada tiga benefit ya, tiga keuntungan ketika kita zakat melalui lembaga. Yang pertama lebih syar'i. Lebih syar'i. Mengapa? Kita kan berpatokan pada tuntunan Rasulullah. Kita melihat flashback ke belakang bahwa pada zaman Rasulullah tidak ada yang mengeluarkan zakat secara individu, tetapi lewat Baitul Mal. Gitu. Kita ada doanya, ada ijab kabulnya, dan muzaki atau munfik itu sudah mengetahui, diinformasikan oleh amil itu program-programnya apa saja kan gitu. Yang kedua, pemerataan menyeluruh. Nah gitu. Jadi program yang digulirkan dari sumber zakat itu akan dikelola oleh amil untuk menjadikan sebuah program yang dapat meningkatkan nilai manfaat yang luas. Yang ketiga, ya nilai ikhlas dan barokahnya juga insya Allah kita akan tercapai sesuai dengan at-taubah kan gitu. Selain kita juga menerima zakat secara langsung dari muzaki, maka kita juga amil berkewajiban untuk mendoakannya. Inna sholataka sakanul lahum. Jadi sesungguhnya doa dari amil itu, para amilin itu menjadi satu keberkahan, menjadi satu rasa kenyamanan kepada muzaki itu. Makanya barokah atas harta yang sudah dikeluarkan dan juga barokah atas harta yang masih tersisa gitu. Jadi itulah banyaklah benefit-benefit yang akan didapat oleh masyarakat dalam hal kita meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi ini. Nah untuk masyarakat itu sendiri nih mungkin ada yang masih penasaran kalau kan tadi bisa lewat masjid ataupun dari desa atau kecamatan dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan selain dari masjid itu bisa kemana tuh yang mau melakukan infak itu atau JIS tersebut? Ke desa itu ke siapa atau bagaimana gitu, boleh dijelaskan dulu Pak, itu takutnya bingung atau belum paham gitu. Jadi masyarakat umum ya, kita menjelaskan secara masyarakat umum, kita sudah membentuk UPZ di tiap-tiap desa. Jadi langkah pertama yang diambil oleh Basnas dulu itu, Basnas Ciamis ya, melakukan konsolidasi dan pemetaan dalam hal untuk penguatan unit-unit pengumpul zakat atau UPZ. Maka langkah pertama kita melakukan konsolidasi untuk membentuk UPZ di tiap-tiap desa dan tiap-tiap kecamatan. Dan bagi masyarakat desa yang akan
menunaikan zakat infak sedekahnya dapat melalui UPJ terdekat. Gitu. UPJ itu di tingkat desa ada strukturnya legal kan gitu. Tapi bila mana terlalu jauh ke desa, maka UPJ desa itu biasanya sudah ada memberikan kewenangan surat tugas kepada koordinator yang ada di dusunnya. Baik itu Pak RT masing-masing maupun kepada Pak Kadus. Kepala dusun. Jadi sudah apa ya? Sudah tidak ada gitu. alasan sudah untuk tidak ada sulit alasan. lah ya. Memberikan dimudahkan ya, lah memudahkan gitu. Jadi bisa ke Pak RT ataupun ke Pak RW atau lurah selama mungkin beliau ditugaskan sebagai koordinator itu sendiri ya Pak. Selain itu juga dapat secara digital gitu. Kita juga sudah ada barcode-nya, via ATM juga transfer bisa kan gitu. Pokoknya tidak ada alasan untuk tidak berzakat kan gitu. Nah ini susah, tidak ada kan gitu. Kita sudah memberikan fasilitasinya kan gitu. Ya. Nah untuk program unggulan dari Basnas di Kabupaten Ciamis itu sendiri apa nih Pak? Untuk program unggulan kita memang prinsipnya semua program dapat terlaksana. Kita mempunyai 5 program. Yang pertama ada Ciamis Peduli, itu di bidang sosial. Di sana ada beberapa item-item lagi dari mulai bantuan untuk mualaf, bantuan yang kebencanaan, bantuan rumah tidak layak huni kan gitu. Itu untuk Ciamis Peduli. Yang kedua untuk Ciamis Sejahtera di bidang ekonomi. Itu ada bantuan modal usaha kecil ya. Yang ketiga ada Ciamis Cerdas bidang pendidikan, ada Ciamis Sehat di bidang kesehatan, dan juga ada Ciamis Agamis di bidang keagamaan kan gitu. Jadi dari semua bidang tersebut kita upayakan semuanya terrealisasi. Tetapi ketika kita bicara tentang program unggulan, dulu itu ketika ingin memasarkan nama Basnas di masyarakat, bagaimana nih berpikir Basnas itu dapat diingat oleh masyarakat. Ingat zakat, ingat Basnas. Gitu kan. Nah, kita mempunyai satu program yang memang ini programnya sudah tidak asing lagi, yaitu Rutilahu. Rumah tidak layak huni. Jadi kita prinsipnya pemerataan dulu. Sesuai dengan norma yang ada, pemerataan dulu ke setiap desa, ke setiap kecamatan untuk memasarkan nama Basnas gitu. Dari mana nih sumbernya? Dari Basnas. Dari mana sumbernya? Dari Basnas kan gitu. Dari mana Basnas menyalurkan zakat bantuan tersebut? Sumbernya dari zakat infak sedekah dari ASN tingkat Kabupaten Ciamis. Sebab dari masyarakat belum teroptimal gitu penghimpunannya, maka kita menggunakan dana reguler dulu. Nah itu kita juga dalam program unggulan kita masih mempertahankan Rutilahu gitu. Memang itu sangat menguras energi yang banyak, energi anggaran yang banyak, tetapi nilai di masyarakat lebih erat lagi. Nama Rutilahu itu sudah identik juga dengan Basnas kan gitu. Nah itu mungkin nilai unggulan ataupun program unggulan selain daripada program-program produktif yang lainnya. Dan ada lagi satu tambahan nilai program unggulan yang lain, yaitu di bidang ekonomi. Kita memberikan bantuan modal kepada mustahik yang mempunyai usaha kecil-kecilan tapi itu tidak secara skala besar. Nah itu kita berikan stimulan modal gitu. Lengkap berarti ya. Betul. Nah, programnya dari mulai sosial, ekonomi, agama, pendidikan, dan juga kesehatan. Dan yang paling banyak rutin intensitasnya kesehatan dan keagamaan. Kesehatan hampir tiap hari ada untuk pengajuan yang sakit. Untuk kesehatan kita juga mempunyai program kadar ulama. Alhamdulillah tiap-tiap kecamatan mempunyai satu kadar ulama. Kita biayai setiap bulannya dari Basnas. Dan itu ada kontrak, ada perjanjian. Jadi santri tersebut harus siap untuk dimukimkan atau ditempatkan di kecamatan tersebut untuk kadar ulama. Ya. Nah, ini Pak, untuk gerakan JIS ya, zakat, infak, sedekah ini, nah yang akan diajak kolaborasi atau kerjasama oleh Basnas Kabupaten Ciamis siapa aja nih kira-kira? Ya, dalam hal menggencarkan gerakan cinta zakat ya. Gerakan cinta zakat ini memang gerakan yang sangat baru. Kita tentunya membutuhkan banyak stakeholder, membutuhkan banyak rekan untuk mempublikasikannya kepada masyarakat. Kita akan mencoba membuat
formula memanfaatkan stakeholder yang ada, memanfaatkan rekan yang ada. Contohnya dengan UPJ PKH. Ini luar biasa sentuhan ke masyarakat itu, terutama ke KPM ya, ke penerima manfaat. Itu kan punya anak-anak, baik yang di tingkat SMP, SMA, bahkan yang ingin kuliah. Maka insya Allah nanti kita akan launching, misalkan membuat video gerakan cinta zakat. Nah itu kan akan menarik anak-anak KPM, ya anak-anak keluarga penerima manfaat, tapi menggelorakan gerakan cinta zakat. Berarti ini merupakan stimulus motivasi dari keluarga yang sangat membutuhkan, mengingatkan kepada yang kaya gitu, bahwa harus kita tingkatkan solidaritas, tingkatkan kepedulian. Itu sudah sudah diingatkan, sudah disindir ya, dalam ketenagaan sudah disindir oleh anak-anak KPM PKH misalkan gitu, untuk selalu ingat zakat. Nah gitu, jadi itu merupakan stimulus motivasi luar biasa. Insya Allah nanti akan kita coba bagaimana polanya dengan PKH dan juga beberapa rekan-rekan yang lain. Tentunya kita punya jaring yang luas itu dengan UPJ. UPJ tiap desa, UPJ tiap kecamatan itu menjadi salah satu kebanggaan Bajnas untuk mempublikasikan gerakan cinta zakat ini. Di berbagai kesempatan, di setiap tema spanduk gerakan cinta zakat dan sebagainya. Insya Allah masyarakat akan termotivasi, teringatkan gitu kan, bagaimana kewajiban mereka yang sudah nisab untuk bisa mengeluarkan yang bukan haknya. Itu kan 2,5% itu bukan haknya gitu. Bahkan kalau kita melihat ya secara dampak gitu kan, ternyata virus yang disebabkan oleh tidak dikeluarkannya 2,5% dari zakat itu akan lebih bahaya daripada virus sekarang, dari virus COVID-19. Kalau virus COVID-19 itu kan kalau kita kena ya paling banter ya meninggal, gitu kan. Tapi ketika virus zakat yang 2,5% itu tidak dikeluarkan, maka selain akan menjadi dampak buruk bagi dirinya di dunia juga, maka akan dirasakan juga ketika mereka di akhirat. Nah itulah salah satu pengingat bagi kita bagaimana urgensinya kita yang sudah nisab zakat, maka hayu kita keluarkan zakat kita. Tetapi ada kata pebejehna gitu, lewat amil yang resmi, lewat lembaga zakat yang resmi. Wadahnya harus jelas gitu, ya Pak ke UPJ, ke Bajnas, maupun ada lagi rekan kita LAZ. LAZ itu lembaga amil zakat. LAZ itu memang sama operator pengelola zakat, tetapi kelebihan dari Bajnas, kita diberikan kewenangan untuk membuat regulasi. Tetapi untuk LAZ hanya operator saja, dan itu membantu Bajnas dalam hal merealisasikan potensi-potensi zakat. Gitu. Sudah banyak LAZ-LAZ di Ciamis itu merupakan rekan kita untuk menghimpun dana zakat wasodakoh dari masyarakat gitu. Yang belum tersentuh oleh Bajnas bisa ke LAZ kan gitu. Berarti tadi kan sudah dijelaskan mengenai program Rutilahu ya Pak Gigin. Yang dari mana tadi itu JIS-nya itu dari ASN. Nah, karena mungkin dari masyarakat belum optimal ya. Nah, kemudian apa sih hasilnya gerakan Cinta JIS tersebut, khususnya setelah berkolaborasi dengan PPKH Kabupaten Ciamis? Berarti ini berkaitan dengan kemiskinan ya, Pak Kikin. Nah, bahwa di tahun 2021 kan PPKH Kabupaten Ciamis bukan hanya melibatkan SDM-nya saja ya, tapi juga dengan melaksanakan gerakan JIS tersebut dengan mengajak atau mensosialisasikan kepada KPM PKH untuk menyukseskan gerakan ini. Betul. Nah, gitu kan, sehingga beberapa program di PKH bisa terrealisasikan, terutama yang 7 skema itu. Betul. Salah satunya ya dengan hasil kolaborasi dengan Bajnas itu sendiri. Ya. Jadi intinya gini ya, kolaborasi yang dibangun antara Bajnas dengan PKH itu kita mendesain bagaimana dampak yang akan
dihasilkan. Seberapa efektifkah kita sudah memberikan intervensi ya dalam hal pengentasan kemiskinan? Secara prinsip kita diberikan PR oleh pemerintah minimal 1 tahun itu 1% ya kita dapat pengentasan kemiskinan di tingkat daerah kan gitu. Namun yang menjadi kendala mungkin kita belum mempunyai data baku dan indikator baku dalam hal indikator kemiskinan yang sudah dientaskan. Ya ambil contoh lah dalam hal yang dasar ya gitu, sandang, pangan, papan gitu. Ketika kita sudah bantu rumahnya, kita kan belum bisa memastikan orang itu terlepas daripada kemiskinan. Ya, dari usahanya, dari mungkin dari pertumbuhan keluarganya di sana kan gitu. Memang kita harus punya data yang baku. Nah, kita juga diberikan satu model oleh Basnas Pusat itu berbasis NIM, nomor induk mustahik. Kalau di sosial itu ada DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, NIM itu nanti berbasisnya dari sana. Kalau dari atasnya dari Dirjen Penanganan Fakir Miskin kan gitu data itu. Maka NIM itu ya, struktur NIM itu diambil dari nomor DTKS dan nanti disesuaikan juga dengan nomor Basnas gitu. Jadi setiap mustahik nah gitu yang sudah diberikan bantuan oleh siapapun akan terdeteksi. Jadi ya jelas lah ya apa sih ada jejak. Nah, jadi Pak Kikin tadi sudah dijelaskan NIM ya atau nomor induk mustahik gitu. Jadi sudah jelas untuk masyarakat Indonesia atau khususnya Kabupaten Ciamis gitu kan, dari mulai yang dana yang dikeluarkan itu sudah istilahnya itu tercantum dan sudah ada jejaknya gitu ya Pak ya. Boleh lanjutkan. Nah, selanjutnya nih boleh mungkin bocorkan sedikit saja ya kepada kita semua di sini sahabat inspirasi tentang program Basnas dengan PPKH Kabupaten Ciamis rencana ke depan nih Pak. Mungkin sedikit saja nih kasih bocoran kepada teman-teman. Ada nggak gitu kan? Seperti itu. Oke, rencana ke depan mungkin ini sebagai tindak lanjut ya dari kolaborasi ini yang 2 jilid. Jilid pertama yang dulu, jilid yang kedua sekarang. Jilid yang ketiga kita ingin mencoba berbasis data tersebut untuk mengukur, mengevaluasi seberapa efektifkah kolaborasi kita kan seperti itu. Kita kolaborasi panjang-panjang bertahun-tahun tapi kita tidak ukur efektif atau tidak. Nah, untuk mengukur itu kita akan menggunakan basis yang tadi, basis NIM. Ketika kita input NIM tersebut, nah gitu, maka itu akan muncul orang tersebut sudah dibantu oleh siapa saja, gitu kan, PKH-nya atau yang lainnya, kan gitu, bantuan pemerintah. Ketika sudah banyak dibantu, kan memang secara otomatis belum tergambar situasi di lapangan, kan gitu. Kita akan melihat ke mustahik yang belum sama sekali menerima bantuan yang dari yang lain. Nah, itu yang akan menjadi sasaran utama Basnas, yang belum pernah tersentuh oleh bantuan yang lain. Itu akan kita kolaborasikan, kan gitu. Terus yang selanjutnya kita juga akan mencoba untuk penguatan dalam hal zakat produktif. Itu zakat produktif ini dalam hal pengentasan kemiskinan dan juga dalam hal mendukung pemulihan ekonomi nasional PEN ya yang terdampak Covid yang gitu. Makin banyak sekarang ya. Memang secara tidak dipaksa ini miskin-miskin yang baru itu bermunculan lagi. Menjadi PR bagi kita sebetulnya. Karena pandemi ini ya Pak. Betul, menjadi PR bagi kita di leading sektor sosial. Ya mudah-mudahan lah makin banyak orang ya muzaki yang terketuk hatinya untuk selalu menunaikan zakat infak sedekah via lembaga yang resmi kan gitu. Jadi intinya nanti selain UPJ memfilter ataupun memverifikasi secara syar'i di lapangan apakah ini asnaf atau tidak, maka kita juga akan mensinkronkannya dengan data kan gitu. Jadi jangan sampai bantuan tersebut numpuk di satu keluarga. Dari Basnas dapat, PKH dapat dan sebagainya dapat. Yang lain kan tidak. Kan mungkin di PKH dapat indikator tersendiri kan. Ada yang lain komponennya ada. Yang sekolah, punya balita kan gitu. Sedangkan yang tidak punya komponen tersebut terabaikan, jompo dan sebagainya. Nah, itulah sasaran utama Basnas yang nanti akan di cover ya. Jadi intinya kita akan saling memberikan edukasi data kan gitu. Jadi dengan adanya kolaborasi ini jangan sampai ada istilah tumpang tindih, tapi kita gotong royong kan gitu. Kalau tumpang tindih kan hasilnya tidak ada,
kita bantu satu sama lain tapi hasilnya belum optimal. Tapi kalau gotong royong, PKH ini leading sektornya di mana, Basnas itu di mana. Nah, itu sudah lumayan lah, itu sudah apa namanya ya sinkron lah kan gitu. Dampaknya bagus ya Pak ya. Dampaknya bagus, Jadi merata lah itu serba digital lah ya, salah satunya itu adalah dengan adanya NIM itu ya ternyata gitu. Jadi nggak diharapkan kedepannya tidak akan ada yang namanya tumpang tindih bantuan-bantuan dari pemerintah gitu kan. Jadi semuanya merata ya Pak ya, diharapkan seperti itu. Baik, nah Pak, untuk harapan dari Basnas Kabupaten Ciamis itu sendiri bagaimana dan apa saja nih gitu. Terutama dengan adanya gerakan Cinta JIS ini, khususnya untuk KPM PKH di Kabupaten Ciamis. Secara umum dulu untuk harapan gerakan Cinta Jakat di Kabupaten Ciamis, kita akan memberikan satu pembinaan yang cukup mendalam kepada seluruh SDM UPJ di tingkat desa maupun kecamatan, karena kita memang didorong berbasis digital, maka dari mulai penghimpunan, penyaluran sampai dengan pelaporan juga kita harus melek digital kan gitu. Itu mungkin nanti akan diberikan pembinaan secara luas bagaimana cara untuk mengolah laporan bantuan baik itu yang secara langsung dari Basnas maupun secara pembantuan oleh OPJ itu sendiri. Yang kedua, khususnya dengan untuk KPM PKH, harapannya yang mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi satu tumpuan yang baik. Ini mudah-mudahan dapat dicontoh bukan hanya saja di Ciamis tapi di tingkat Jawa Barat juga di tingkat nasional. Ini mudah-mudahan kolaborasi yang handal ini menjadi pilot project tingkat nasional. Ketika di satu sisi mungkin terhambat, kita juga sisi lain terhambat, maka keterhambatan itu kita manage. Resiko itu kita manage menjadikan buah yang manis yang tadi kita bahas, dan akhirnya buah manis itu dapat dirasakan pula oleh masyarakat yang lainnya gitu kan. Itu harapan yang kami dambakan. Mudah-mudahan kolaborasi ini dapat menjadi pemicu kebaikan di Jawa Barat di tingkat nasional. Dan mengapa pasti banyak ya di antara SDM PKH maupun KPM-nya logo Basnas nampang terus kan gitu di berbagai di berbagai event PKH. Dan itu menandakan bahwa kolaborasi ya antara pemerintah ya dengan ulama, agnia dan juga doanya para masyarakat atau fukoro itu sudah terbentuk. Nah, gitu. Jadi dengan 4 elemen ini bersatu, mudah-mudahan lah segala permasalahan sosial baik itu di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional dapat kita atasi gitu. Nah, itu teman-teman dari awal sampai akhir yang tadi juga saya sudah sebutkan di awal bahwa mengapa Basnas seringkali terpampang dalam setiap kegiatan PPKH Kabupaten Ciamis. Tadi sudah terjawab ya rasa penasarannya ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait Basnas dan PPKH Kabupaten Ciamis sudah terjawab ya. Gitu. Jadi tadi juga sudah dijelaskan secara jelas, detail dan sangat lengkap dengan Pak Kikin dari mulai histori Basnas di Ciamis, kemudian regulasi-regulasi dari undang-undangnya itu sendiri dibahas tuntas gitu kan. Kemudian hasil dari kolaborasi Basnas dengan PPKH Kabupaten Ciamis gitu kan, sehingga bisa memberikan kontribusi kepada PPKH Kabupaten Ciamis, salah satunya itu dengan adanya PKH Shop dan juga tim kreatif lainnya. Kegiatan lainnya betul sekali. Kemudian juga tadi sudah dikupas tuntas mengenai program unggulan dari mulai sosial terus Ciamis, kesehatan, terus pendidikan, ekonomi dan yang terakhir itu tentang agama. Lengkap sudah ya. Dan juga tadi sudah dijelaskan harapan dari Pak Kikin gitu kan, bukan Pak Kikin saja, mungkin harapan kita semua gitu kan, bagaimana Basnas di Kabupaten Ciamis, dan mudah-mudahan itu bisa sesuai harapan ya Pak Kikin kedepannya memberikan dampak yang lebih positif. Memberikan hal-hal yang baik lah untuk kita semua, untuk seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kikin, bisa memetik buahnya dengan manis dan kita menikmatinya bersama-sama. Tidak hanya Basnas, tidak hanya PPKH, tapi untuk umat. Bersama-sama. Yang terpenting mohon maaf mumpung ingat, jadi SDM PKH maupun KPM PKH harus mempunyai rasa bangga. Bangga di sini mengapa? Kalau kita kembali ke definisi, KPM itu adalah keluarga penerima manfaat.
Tetapi di Ciamis tidak, keluarga pemberi manfaat. Subhanallah. Mengapa? 5.000, 10.000 itu kan manfaat yang secara tidak langsung, secara tidak kerasa itu sudah memberikan nilai kepada yang lain kan gitu. Kita merupakan pemberi, kita merupakan penerima, tetapi bisa memberi. Itu. Memberi di atas keterbatasan. Betul. Iya, betul. Dan tidak Jadi dijadikan kalau penghalang. pahalanya itu lebih besar. Iya, amin. Terima kan mampu memberi itu. Ya segitulah. Tapi ketika kita memberi dalam keadaan yang payah, memberi dalam keadaan yang sulit itu luar biasa, double pahalanya. Luar Semoga biasa. Ya. Intinya kita doakan graduasi PKH di Ciamis itu mantap lah. Ya. Kita Amin. mudah-mudahan nilai barokah dari sedekahnya, mudah-mudahan Allah yang akan menentukan keberhasilan PKH Ciamis. Gitu. Dan ekonomi di Kabupaten Ciamis bisa meningkat lah ya istilahnya, dan makin banyak orang yang sejahtera gitu ya. Oke, baik Pak Kikin, ada lagi yang mungkin closing statement sebelum ditutup, satu kalimat atau 2 kalimat boleh? Beberapa kalimat mungkin. Iya boleh. Jadi jangan panjang-panjang. intinya kami mengucapkan terima kasih kepada PPKH Ciamis, khususnya ini di program apa ini teh? Inspirasi. Yang leading sektornya di bagian IT ya. Iya, Multimedia. Ini mudah-mudahan terus panjang. Amin. Mudah-mudahan menjadi stasiun televisi. Ini luar biasa ini. Kita aminkan ya. Ini sudah luar biasa. Silahkan nanti menjadi salah satu media terhits di Kabupaten Ciamis untuk memberikan edukasi, wawasan kepada masyarakat, bukan hanya saja kepada keluarga PKH, tetapi masyarakat umum membutuhkan informasi yang cukup luas. Dan kami juga mengajak kepada masyarakat Ciamis untuk mari kita gelorakan gerakan cinta zakat di Ciamis untuk menumbuhkan rasa peduli kita dengan semboyan Ciamis peduli. Alhamdulillah kita juga pada tahun ini untuk yang infak 2.500 sudah kami salurkan. Alhamdulillah mendapatkan 70 unit. Itu dari nilai Rp1.000. Subhanallah. Sudah mendapatkan nilai Luar biasa. 700 juta dari 1.000, dan itu merupakan testimoni nyata bahwa ketika umat bersatu, masyarakat bersatu, maka insya Allah segala keterbatasan, segala hambatan akan kita lalui bersama. Ya. Baik Pak Kikin, sangat lengkap sekali, dan juga ya harapan kita semua bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Hasil perbincangan kita tidak terasa sudah di penghujung acara kita. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Kikin sudah mau hadir ke dalam program Inspirasi kali ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa bukan yang terakhir lah kesini bisa kembali lagi ada dalam program selanjutnya. Nah, bisa berkolaborasi lagi. Ya, oke. Baik, sobat Inspirasi semuanya, begitulah perbincangan tadi kita bersama Pak Kikin Mutakin MPD yang merupakan sekretaris dari Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Ciamis. Ya, mudah-mudahan ada hal-hal yang baik yang bisa dipetik oleh kita semuanya dan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program inspirasi-inspirasi lainnya di episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, and share ya teman-teman. Sekian dari kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.